Pada bagian kedua ini, saya mencoba melihat bagaimana pengkhotbah itu terkoneksi dengan jemaat di dalam khotbah-khotbahnya. Pada sesi yang kedua ini, saya ingin melihat atau mencurahkan perhatian saya, secara khususnya di dalam berkhotbah yang koneksi dengan jemaat dalam khotbah atau terkoneksi dengan jemaat. Menekan pentingnya komunikasi yang efektif dalam berkhotbah, menyoroti kebutuhan pengkhotbah untuk menarik perhatian dan hati pendengar. Nah, ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk kita ini efektif di dalam kita menyampaikan khotbah-khotbah kita. Yang secara khususnya ini akan mencoroti hubungan tentang bagaimana membangun sebuah struktur khotbah. Yang pertama, kita mencoba untuk menarik perhatian. Mulailah dengan sebuah pengantar yang kuat. Bisa itu mulai dari sebuah eksposisi, preposisi, atau kita kenal dengan sebuah pesan khotbah, atau beberapa orang mengenalnya sebagai amanat khotbah. Itu yang benar-benar bisa mengantarkan sebuah pengantar yang kuat dan menarik perhatian. Dan menentukan suasana untuk sekian waktunya di dalam khotbah-khotbah mereka. Menarik sebuah perhatian dalam hal ini itu adalah bagaimana seorang pengkhotbah punya punya bahan yang disampaikan kepada jemaat dan ingin mengatakan kepada jemaat, inilah berita yang penting yang kamu harus perhatikan supaya ada kehidupan, perubahan kehidupan yang terjadi di dalam dirimu. Inilah perhatian jemaat yang harus kita kuatkan supaya perhatian ini menjadi sebuah perhatian yang kuat. Yang kedua adalah jadilah kreatif. Gunakan teknik kreatif untuk menghasilkan ide dan membuat khotbah itu menjadi sebuah menarik. Yang ketiga, gunakan sebuah cerita-cerita. Kalau yang kedua, tadi kita bisa menggunakan sesuatu mungkin menggunakan alat peraga, dan di dalam sesi-sesi kita yang lampau kita juga pernah membahasnya tentang alat peraga, penggunaan alat peraga. Tetapi kita gunakan cerita, yang cerita itu merupakan sebuah ilustrasi pokok bahasan yang akan membuat pesan Anda lebih mudah, tetapi merupakan sebuah klimaks daripada khotbah Anda. Cerita-cerita pengalaman Anda secara khususnya itu menjadi sebuah kekuatan yang membawa karakter Anda bukan hanya menyampaikan, tetapi aku juga sudah pernah melakukannya. Gunakan sebuah ilustrasi-ilustrasi yang mendukung, yang mempermudah pesan itu menjadi lebih berkesan. Tetapi ada bahasa yang lebih kreatif, yaitu yang lebih menarik, yaitu penggunaan bahasa lisan yang lebih efektif. Gunakan bahasa itu lebih jelas, singkat, dan menarik. Buang kata-kata yang memang tidak berhubungan dengan pokok-pokok bahasan kita. Buang hal-hal yang memang tidak ada ujungnya dengan pokok bahasan kita dan tidak memiliki keterikatan dengan pokok bahasan kita. Dan di dalam setiap bahasan yang kita telah sampaikan, ingat, simpulkan dengan sebuah kekuatan. Akhiri dengan sebuah kesimpulan yang kuat yang bisa merangkum poin-poin utama Anda dan meninggalkan sebuah pesan yang abadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa di setiap perpindahan pokok pemikiran kita, gunakan transisi untuk menghubungkan berbagai bagian dengan khotbah yang kita. Dengan menggabungkan unsur-unsur ini, pengkhotbah dapat membuat lebih menarik, berkesan, efektif, dan mampu mengkomunikasikan Injil itu kepada pendengar. Saya ulangi, setidaknya ada 6 hal yang perlu kita perhatikan kalau ingin khotbah kita begitu sangat dekat dengan jemaat. Yang pertama, kuatkanlah di dalam pesan khotbah Anda. Kedua, jadilah setiap khotbah itu menjadi
khotbah yang kreatif. Ketiga, gunakan cerita untuk menolong Anda mencapai sebuah klimaks khotbah. Keempat, gunakan ilustrasi, cerita-cerita yang mudah, kisah-kisah untuk mendukung pesan itu lebih mudah untuk kena. Gunakan bahasa yang lebih efektif, sehingga bahasa tersebut, pesan yang Anda sampaikan itu lebih ringan, ringkas, dan menarik. Tutup dengan sebuah kesimpulan yang kuat dengan pokok-pokok poin utama transisi yang melekat dengan khotbah Anda sebagai kaitan dari sebuah khotbah yang Anda akan bangun. Kiranya Tuhan memberkati kita ketika kita menyampaikan pesan-pesan khotbah itu secara menarik, dekat dengan jemaat, dan sangat memberkati jemaat. Tuhan memberkati.